Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini lama banget udah ya kita nggak buat roti. Kali ini lebih istimewa lagi, kita akan buat roti tawar yang gurih dari tepung semolina. Nah, ini adalah olahan roti. Di sini kita menggunakan tepung semolina yang menghasilkan roti tetap lembut, nggak keras-keras banget gitu ya. Tentunya ada caranya loh. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita siapkan dulu bahan pastanya. Ini 160 gram terigu protein tinggi dan siapkan 125 ml air. Kemudian kita ambil dari 160 ini 25 gram atau sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian tambahkan dengan 125 ml air. Ini akan kita masak dulu dengan api yang kecil, apinya kecil aja ya, dan ini terus diaduk, nggak usah sampai mendidih, yang penting sampai adonan ini hangat dan terus mengental seperti ini. Nih, jadi pasta seperti bubur ya. Adonan ini juga sering kita kenal dengan adonan waterworks atau tangzong. Ini kita pindahkan dulu ke wadah dan tutupi permukaannya sampai mengenai adonan dengan plastik dan biarkan dulu sampai dingin. Kemudian kita siapkan bahan kedua, gula pasir, ragi instan, susu bubuk, dan tepung semolina gandum. Nih, jadi agak kasar ya, tepungnya ini berbulir-bulir. Tentunya akan kita tambahkan dengan campuran tepung protein tinggi dari sisa yang kita buat pasta tadi. Nah, ini dia semolinanya. Kalian bisa lihat Mama Iji menggunakan merek ini ya. Tuh, tapi banyak merek. Kebetulan adanya ini, jadi kita gunakan semolina gandum. Semolina ini banyak sekali loh manfaatnya karena terbuat dari gandum yang tinggi serat dan protein. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita tambahkan dengan 120 ml air, kemudian masukkan ragi instan, lalu gula pasir. Ini kita aduk dulu, pastikan raginya aktif. Biarkan aja sebentar, ditutup boleh, nggak ditutup juga boleh tuh. Ini udah berbusa ya, artinya raginya aktif. Oke, bisa kita lanjutkan. Kemudian untuk adonan pasta atau waterworks-nya ini udah dingin, udah suhu ruang, kita tuangkan. Dan kita aduk dulu. Oh ya, untuk airnya tadi yang di sini air hangat ya. Untuk campuran ragi tapi air hangat tidak panas. Kemudian kita masukkan tepung semolina dan tepung terigu protein tinggi, juga susu bubuk. Di sini Mama Iji menggunakan susu bubuk Denko full cream. Itu lebih creamy ya. Lebih rekomend dah. Nah, ini sekarang kita aduk dulu, campurkan. Teksturnya itu agak kasar-kasar ya. Nih, kalian bisa lihat seperti ini. Tidak terlalu lunak banget ataupun terlalu keras, tapi kalau kita sentuh tuh kasar. Setelah tercampur, tambahkan dengan garam dan 3 sendok makan minyak sayur. Tentunya ini akan kita campurkan lagi sampai merata. Gak ada lagi terasa garamnya yang bergerindil. Kita pindahkan ke papan kerja. Ini pun akan kita campurkan dulu kurang lebih 2-3 menit. 5 menit lebih baik. Kalau ada mixer bisa menggunakan mixer ya. Nah, ini terus kita gulirkan sampai kalian merasakan adonan ini udah juga terlihat dan terasa halus di tangan. Kalau udah, wadahnya ini kita olesi dulu dengan sedikit minyak sayur atau minyak goreng. Ini akan kita proofing, istirahatkan selama 1 jam, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Oke, nah ini udah mengembang, ini kita kempiskan dulu. Kemudian kita pipihkan. Ini akan kita pipihkan juga dengan rolling pin. Oh ya, sebelumnya kita gunakan loyang 20 x 10 x 7 cm. Udah kalian olesi sedikit dengan margarin, taburi terigu, dan dasarnya itu
dialasi dengan baking paper. Ini kita pipihkan bentuk persegi panjang, untuk lebarnya disesuaikan dengan lebar loyang. Kemudian kita gulung, kalian bisa lihat. Nah, tepung semolina ini terbuat dari gandum khusus ya, yaitu durum wheat. Gandum jenis ini cenderung lebih keras sehingga kadar proteinnya pun lebih tinggi jika dibandingkan dengan tepung terigu biasa. Cuman untuk olahan roti ini nggak akan jadi yang keras-keras banget, pastinya enak. Nah, kalau udah kita gulung, ini kita masukkan dulu ke loyang. Kemudian sedikit ditekan-tekan, dipipihkan. Dan ini juga akan kita tutup dan istirahatkan sampai ukurannya mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih 40 sampai 60 menit seperti ini. Kalian bisa lihat permukaannya sangat halus sekali. Nih, tanpa diuleni dengan tenaga dalam. Udah kita dapatkan, hasilkan adonan yang cantik ya. Dan ini kita olesi permukaannya. Di sini Mama Enji menggunakan SKM aja dicampur dengan air sedikit. Kemudian akan kita taburi dengan biji bunga matahari, juga tepung semolina. Nah, ini biji bunga mataharinya ya. Ini baik banget, biasanya dikonsumsi untuk yang mengikuti diet sehat. Nih, kalau udah, kita taburkan juga sedikit permukaannya dengan tepung semolina. Untuk saat ini tentunya oven udah kalian panaskan dulu dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Ini siap kita oven. Nah, umumnya tepung semolina ini digunakan untuk membuat makanan dengan tekstur yang elastis, dan tepung ini mudah mengembang ya, biasanya untuk roti atau pasta. Oke, kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30-40 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Kecoklatan seperti ini karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi kalian lihat-lihat aja ya. Nih, kalau udah, ini masih dalam keadaan panas, dihentakkan, segera keluarkan dari loyang agar bagian bawahnya itu nggak basah berkeringat. Nah, tepung semolina ini juga selain untuk mengolah roti, bisa untuk cake, puding, atau makanan gurih ya, sehingga lebih renyah. Pada roti itu paling pas banget karena kadar glutennya pada semolina ini glutennya sangat tinggi. Karena proteinnya juga cukup tinggi, jadi udah mengandung protein yang tinggi. Ini dia hasilnya, cakep banget. Sekarang kita coba potong ya. Pada umumnya roti yang menggunakan tepung gandum yang baik atau dengan mengandung protein yang tinggi, ini teksturnya emang lebih padat atau keras dibanding kita gunakan tepung protein tinggi biasa tanpa campuran gandum yang murni. Tapi tentunya tetap lembut dan empuk. Cuman teksturnya itu emang gak selembut-lembut roti-roti yang biasanya ya. Kalau kita menggunakan lebih banyak tepung gandum murni, semakin banyak teksturnya itu semakin keras dan tentunya semakin baik. Kalau untuk penggunaan tepung gandum yang protein tinggi. Nih, seperti ini ya. Tuh. Tetap lembut walaupun teksturnya tentu juga berbeda dengan roti yang dibuat tanpa menggunakan gandum murni. Nah, udah deh, sekarang tinggal kita kemas, bisa untuk saudara, kerabat, atau juga untuk ide jualan. Dan ini dimakan begitu aja enak banget loh. Ini udah gurih, apalagi dioles-oles gitu ya dengan selai selai coklat. Tuh, cakep kan? Nah, jadi untuk tepung semolina ini mengandung protein dan serat cukup tinggi. Itu sebabnya dikonsumsi akan membuat seorang merasa kenyang lebih lama. Efeknya bisa menurunkan berat badan tanpa lapar. Ya kan? Nih, kalian bisa lihat teksturnya kalau digigit itu tetap bersahabat, tetap lembut. Tapi semakin banyak kita menggunakan gandum murni, roti itu semakin sehat tentunya, dan itu semakin baik. Karena gandum murni atau semolina ini banyak mengandung serat.
Nah, mulai sekarang nggak usah ragu lagi untuk mengolah roti dari tepung gandum murni, karena dengan cara dan resep ini kalian akan dapatkan roti yang bersahabat di lidah dan enak banget, nggak bakal terlalu keras. Tapi ingat, kalau kalian ingin buat lebih murni lagi tanpa campuran tepung protein tinggi, hasilnya itu akan lebih keras, padat, dan kering. Tapi memang seperti itulah teksturnya. Jadi kita tambahkan protein tinggi agar bisa lebih lembut. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.